pagi ini udah tanggal 1 Januari tahun 2025. Sebelumnya saya mau bilang selamat tahun baru 2025. Nah sekarang pagi ini hari yang kesekian saya berada di Jogja. Sekarang saya berada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Ini katanya sih ini yang dua beringin ini yang mitos itu loh. Katanya ini jalan mundur ya mas. Kalau bisa jalan mundur ngelewatin dua pohon beringin dan berada di tengah, itu berarti apa mas? Terkabul keinginannya. Nah, kalau jalan maju, tutup matanya. Oh begitu. Tapi kalau mundur, tutup matanya. Oke, saya mundur teman-teman. Ikutin saya terus. Apakah saya bisa melewati dua beringin ini? Saya punya keinginan ntar saya di akhirat saya masuk surga. Amin. Saya pengen Addictivity Production berkembang dan maju. Bisa menaungi musisi-musisi muda Indonesia dengan segala kejujurannya, tanpa basa-basi, tanpa tipu-tipu. Saya nggak tahu nih apa saya lurus apa kan saya nabrak. Kok pusing kepala saya mundur ya? Masih jauh mas? Nggak boleh lihat sana, lihat kiri, lihat kanan. Ini tidak ada rekayasa pemirsa, tidak ada rekayasa pemirsa. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah lewat? Oh. Siap, saya sudah melewatinya. Alhamdulillah. Amin, mudah-mudahan keinginan saya terwujud teman-teman Addictivity. Saya juga pengen semua keinginan kalian terwujud. Ini hari terakhir saya di Jogja. Nanti jam 11 saya take off balik ke Jakarta. Ikutin vlog saya, kita keliling-keliling suasana di seputar Keraton Jogja hari ini. Let's go. Oke guys, kita sekarang ini pintu gerbang nih kayak gini. Zaman-zaman raja nih kayak gini. Kita masuk ke alun-alun utara Yogyakarta. Nah, ini dia alun-alunnya. Ini dia teman-teman. Saya lagi di atas mobil, kita muter dulu ya. Nah, itu di tengah apa mas? Itu ada pohon. Itu pohon beringin kembar juga. Itu pohon beringin kembar juga. Kalau kita lewatin juga terkabul juga. Enggak, itu beda story-nya. Beda story-nya kalau itu. Oke. Ini kita muter ya. Muter teman-teman Addictivity. Paling ujung setinggi. Keratonnya nanti kita bisa lewatin nggak sih mas? Nggak bisa ya? Di pinggirnya bisa. Pinggirnya bisa. Berarti di sini Sultan tinggal tempat sana itu? Betul, ada di dalam sana. Di dalam itu yang atap genteng warna merah itu adalah Siti. Nih guys, orang lari pagi, jadi juga tempat jogging di sini seputar sini. Nah itu ya sana. Iya betul. Nah itu dia keratonnya. Ya gimana ya? Itu Stinggel yang biasa buat pertemuan tari budaya Jogja. Kalau yang untuk dengan wisata di ujung. Nah ini di sini kita masuk lagi guys. Nah ini gerbang lagi. Sebenarnya keraton ini dikelilingi sama gerbang-gerbang kayak gini ya mas ya? Iya betul. Nah, ini apa? Sisi kanan museum kereta. Ini Kencana. museum kereta teman-teman Addictivity. Tutup dia. Keraton Yogyakarta yang bisa untuk kunjungan wisata. Jadi ini saya berada di komplek keraton
Jadi seputar sinilah. Ini, yang ini ya. Ini bisa dikunjungi yang ini ya. Nah, untuk wisatawan ada di dalam. Oke. Banyak gede ya kompleknya. Besar sekali. Ini masih komplek ini Mas. Ini komplek pinggir keraton. Kita menuju ke arah Pasar Ngasem. Pasar Ngasem. Iya. Di Pasar Ngasem ini juga punya cerita karena bersambung dengan Taman Sari, tempat putri-putri raja di Ya. Ini ya, Pasar Ngasem itu ya. Nah, kita belok kiri sudah Pasar Ngasem, satu area dengan Taman Sari. Ini Pasar Ngasem. Ya. Itu ada benteng Mas. Oh iya, itu ada benteng teman-teman. Coba lihat. Nah, ini nih bentengnya nih. Nah, ini jadi di sana itu ada benteng ternyata. Oke, ini Pasar Karangasem. Pasar Ngasem. Pasar Ngasem Karangasem. Teman-teman Adiktivity, kalau kalian ngelihat ada bangunan di depan, ini atapnya ada hijau adalah tempat tinggal adik Sultan. Ya, oke, ini dia. Dan sekarang kita mau masuk kayak semacam terowongan, namanya Plengkung Gading. Nah, itu dia di sana. Nah, itu sana terowongan ya, teman-teman Adiktivity. Ini namanya adalah terowongan ya, jalan sih sebenarnya, namanya Plengkung Gading. Nah, katanya ini raja-raja yang masih hidup itu nggak boleh lewat sini. Nah, katanya Pamali itu karena apa Mas? Karena Plengkung Gading ini adalah jalur ketika Sri Sultan Hamengkubuwono atau Raja Jogja itu telah meninggal dan akan dimakamkan menuju komplek pemakaman raja-raja di Imogiri. Sehingga raja-raja yang masih hidup dilarang melintas di Plengkung Gading. Gitu. Kecuali setelah meninggal. Kecuali setelah meninggal ya, yang meninggal lewat sini lah. Lewat sini. Dan memang kalau meninggal harus lewat sini. Iya, karena itu sudah menjadi Tradisi ya, raja-raja Jawa, raja Jogja ya. Iya, kenapa dinamakan Plengkung Gading? Karena terowongannya melengkung. Itu pelengkung namanya ya. Pelengkung. Dulu ini juga dijaga oleh prajurit-prajurit atau abdi dalam Keraton Yogyakarta. Sip. Ini yang mau tahu nggak siapa yang ceritain? Ya, vokalisnya Bumerang. Bocahnya Mas Adi. Jadi saya bersama vokalisnya Bumerang hari ini, teman-teman Adiktivity. Hai. Kita lewat ya teman-teman. Ini adalah Plengkung Gading. Nah, di depan saya ini ada namanya Kandang Menjangan. Jadi ini satu garis lurus dari keraton. Jadi kalau menjangan itu artinya rusak kali ya teman-teman. Kayak gini modelnya. Kandangnya di sini. Kita kelilingin nih. Nggak gede, kecil aja. Lurus ke sana itu langsung keraton. Jadi dia satu garis lurus dengan keraton. Mungkin waktu itu raja-raja kalau mana sampai sini kali. Langsung kena menjangannya. Alright, teman-teman Adiktivity. Ini kita jadi gini, semua benteng yang ada, semua keraton yang ada di Indonesia itu biasanya ada bentengnya ya, jadi dikelilingi oleh benteng. Nah ini yang tampak depan kalian, bukan motor yang depan kalian ini yang berbaju hijau ya, bukan. Ini nih, nah ini yang putih ini namanya adalah pojok benteng Wetan ini. Jadi ini salah satu pojoknya gitu. Ini yang paling terkenal. Ini dia. Nah, jadi berarti ini Mas ada 4 sudut sebenarnya. Betul, ada 4 sudut. Di Taman Sari, tempat mandinya para selir Raja Hao. Kita lihat tempat mandinya gimana ya. Yuk.
ini adalah sebenarnya tadi saya nanya-nanya, ini adalah tempat permandian raja, permaisuri, selirnya dan anak-anaknya. Jadi kalau di sebelah kiri katanya itu tersendiri itu permandian raja, nanti kita lihat. Terus di tengah itu permaisuri dan selir-selirnya, dan di sebelah kanan itu tempat mandi anak-anaknya. Ya. Jago kan? Cari informasi dulu baru ngomong. Nah, jadi ini itu adalah tempat mandi selir dan permaisuri raja, dan yang ada apa namanya menara itu disitulah raja mandi. Nah, sebelah sini anak-anaknya raja mandi. Oke, sekarang kita masuk di tempat pemandiannya raja. Ini bangunannya. Oke, begini. Jen and Catherine. Yeah. Okay. So guys, before we explore, I have the maps of the Taman Sari first. Nah, ini kayaknya nggak tahu nih tempat tidur atau apa gitu. Dan ini salah satu bagian ruangan raja mandi. Gitu, tempatnya istirahat, bagaimana setelah mandi. Nah, dari sini dia bisa mengontrol selir-selirnya. Itu lagi mandi, anak-anaknya lagi mandi, kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat kolam mandinya raja. Ini tempat mandinya raja. Jadi khusus buat raja mandinya di sini. Enak kali ya jadi raja. Teman-teman Adiktivity, sekarang saya lagi ada di Istana Air. Gila ya istananya. Ini kalau dulu jadi kayak apa? Kayaknya itu atap kayaknya nyambung di atapnya. Kayak begitu gitu. Akhirnya runtuh kayak gitu. Ini sih. Teman-teman Adiktivity, ini kita masuk terowongan Masjid Bawah Tanah. Arah kita akan pulang ke tempat parkiran lagi semula ya. Yuk. Akhirnya keluar juga. Let's go. Tugu Jogja. Ini juga ada di saat kerajaan berdiri. Jadi ini tugunya udah lama banget. Dan gila, baru kali ini saya bisa sedekat ini dengan Tugu Jogja. Keren. Takut lari. Oke, ini adalah yang terakhir, tempat berkunjung terakhir, dan saya mau balik ke Jakarta. Yuk, let's go. Ini adalah Malioboro 2025. Gimana ya? Saya merasa bahwa ya ini bagus sih, cuman saya ngerasa bahwa Malioboro di zaman dulu sebelum jadi seperti ini itu lebih eksotik, lebih seksi timbang hari ini. Itu menurut saya loh ya. Jadi ya inilah tempat di mana banyak orang di Indonesia atau mungkin di luar negeri juga pengen datang yang namanya Malioboro. Dan saya berharap mereka tidak datang dengan kesan yang bilang bahwa ternyata Malioboro biasa aja. Enggak loh, Malioboro itu bagus banget. Tapi bagi saya itu dulu, di saat dia masih seksi dan eksotik, nggak begini juga sih. Tapi kudanya masih ada, delmannya masih ada. Tapi kok berasa ada yang kurang ya? Ya, teman-teman Adiktivity, berkunjung ke Jogja. Masih ada tempat yang lebih indah dari ini.
delman-delman ini tetap ada sampai nanti. Ini yang bikin Malioboro jadi menarik. Ini juga salah satu, katanya ini adalah ibu yang udah tua yang masih jualan di sekitar Malioboro. Ini namanya nasi sambal teri. Ini namanya. Kita makan yang keringan sebelum bandara ya. Lafar, you know lafar. Perut menggerutu dari tadi. Pakai gorengan enak. Enak. Sumpah. Halo. Yuk, let's go.